Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Rasamanata Minggu 5 September 2021 dengan tema Marilah Berbagi. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dengan lagu Oh Sukacitaku. Semua boleh berdiri ya. Biarlah Engkau hadir di tengah kami Bapa, memberkati kami, tiap-tiap kami yang ambil bagian dalam ibadah online sekalipun kami tidak bersama, tapi kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi biarlah Engkau melawat kami satu persatu setiap anak-anak yang beribadah, sehingga kami boleh semakin mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh bertumbuh iman percaya kami kepada Bapa dalam pengikutan kami untuk kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Kalau ada jahat yang melakukan kami berdoa bersatu hati, mengusirnya di dalam nama Yesus dan Roh Kudus bebas memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 370, ayat yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Saat ini kita merenungkan hukum Tuhan yang ke-9. Semuanya kita menyebutkannya hukum Tuhan yang ke-9. Sama-sama. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Ini sekali lagi kita bacakan bersama-sama. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendosai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sang manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sang manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kebenarannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi 5 roti dan 2 ikan. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini kami datang Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPI Maranatha. Kami rindu Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, hamba-Mu mau memberitakan firman Tuhan. Berkatilah juga seluruh anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang diceritakan firman Tuhan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Berkatilah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitabnya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tema kita hari ini, adik-adik sekolah minggu, yaitu marilah berbagi. Marilah berbagi. Ini tentang cerita pengajaran Tuhan Yesus. Yesus mengadakan pengajaran dengan murid-muridnya. Banyak sekali orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mau menyeberangi Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, adik-adik semua, di dalam firman Tuhan ini kita ada ambil satu, yaitu di antara orang yang banyak itu, orang yang mau mengikut Tuhan Yesus itu, ada seorang anak yang mempunyai bekal. Apa adik-adik semua? Mempunyai bekal. Nah, adik-adik semua, untuk itu kita melihat video berikut. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke seberang Danau Galilea,
yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia adik-adik. Mengapa ya orang-orang itu mengikut Tuhan Yesus? Mereka mengikut Tuhan Yesus karena mereka telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit. Sesampainya di sana, ternyata banyak sekali orang-orang yang menyambut dia adik-adik. Setelah itu, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mengikut dia, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun ada, masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja." Namun, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lalu kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian, dibuatnya juga dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan 2 ekor ikan yang lebih setelah orang makan. Nah, adik-adik semua, kita sudah melihat video yang sudah kita lihat barusan. Nah, adik-adik semua, apa yang kita ambil dari cerita yang barusan kita lihat itu? Apa hikmat yang kita ambil? Adik-adik, ada yang tahu? Coba kasih tahu apa hikmatnya. Kita telah mendengarkan cerita pengajaran Tuhan Yesus. Banyak mujizat yang dilakukan. Nah, adik-adik semua, firman atau cerita yang barusan kita dengar, yaitu seorang anak yang mempunyai bekal 5 roti dan 2 ikan. Dia adik-adik sekolah minggu mau berbagi, padahal di situ sangat banyak orang. Sangat banyak, ada katanya 5.000 orang. Tetapi adik-adik semua di sini, seorang anak itu menyerahkannya. Dia tidak memikirkan, nanti saya tidak dapat. Dia tidak memikirkan itu. Tetapi dia percaya dengan Tuhan Yesus adik-adik semua. Karena dia sudah mendengarkan cerita-cerita yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan banyak mujizat-mujizat yang diajarkan, dibuat Tuhan Yesus. Sehingga dia dengan yakin menetapkan dalam hatinya, di dalam mengikut Yesus itu,
Dia percaya seutuhnya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Setelah seorang anak itu memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus, Yesus mengangkat 5 roti dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga adik-adik semua tahu apa yang terjadi? Yang 5.000 orang mau mendengarkan Tuhan Yesus tadi, terjadi mujizat. Sehingga 5.000 orang itu mendapatkan makanan. Anak-anak itu, pengikut Yesus itu yang 5.000 orang itu tidak kekurangan adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik semua, firman Tuhan ini mengingatkan kita, anak-anak sekolah minggu, kadangkala kita ada lebih banyak berkat dikasih Tuhan. Untuk itu, jika ada teman kita kekurangan, teman kita adik-adik semua di lingkungan kita, marilah berbagi. Marilah kita mau berbagi dengan apa yang kita punya, tetapi dengan hati yang tulus. Kita percaya Tuhan tidak akan memberikan kita kekurangan, tetapi Tuhan memberikan kita yang terbaik jika kita memberikannya dengan sukacita. Di sini diajarkan adik-adik, kita tidak boleh pelit. Kita diajarkan, mari kita berbagi. Nah adik-adik semua, yang kedua yaitu Tuhan sangat mengerti atau Tuhan sangat peduli dengan kita. Nah adik-adik semua, tadi diceritakan kalau firman Tuhan yaitu anak-anak berbagi. Keduanya Tuhan sangat peduli. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita adik-adik semua, terutama di situasi yang saat ini, kita belajar dari rumah, ibadah dari rumah, semuanya di rumah, tidak bisa keluar. Nah, adik-adik semua, tentu kita sadar atau kita tahu kalau Tuhan sangat peduli dengan kita, sehingga kita saat ini masih bisa sehat, mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan, boleh sekolah walaupun dari rumah. Tentu itu sangat luar biasa kan adik-adik. Nah, di sini pun Tuhan itu mengingatkan kita lewat diri kita, marilah kita mengkoreksi atau mengerti apa yang diminta Tuhan pada saat ini kepada kita, menjadi anak-anak yang mau berbagi, menjadi anak-anak yang percaya dengan anugerah, dengan berkat Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kita sehat sampai hari ini karena berkat, karena anugerah daripada Tuhan. Adik-adik semua, kita percaya kita pasti dicukupkan oleh Tuhan jika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik semua, sebagai ayat hafalan untuk kita, 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, ayat hafalan ini adik-adik mengajak kita supaya kekurangan kita mencukupkan, kelebihan kita mencukupkan kekurangan orang, dan kelebihan orang mencukupkan kekurangan kita. Kita diajak supaya saling memberi, saling memerlukan, dan saling timbal balik adik-adik semua. Untuk itu firman Tuhan ini adik-adik, marilah kita
pelihara, kita mau diajar untuk mempunyai hubungan khusus atau yang luar biasa, atau yang mau berharap Tuhan akan mencukupkan kekurangan kita, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Adik-adik semua, sampai sedemikian kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka berbagi. Biarlah oleh kasih setiamu, kami senantiasa mengingat berkat-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami boleh sehat sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, kita mau beri persembahan. Ayat persembahan kita dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ulangi adik-adik semua. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kita memberi persembahan. Berdiri. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 357 ayat 1 dengan 2. Biarlah kasih Tuhan yang menjadikan kami anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang mau setia dan mau berbagi, anak-anak yang peduli. Kami berserah kepada Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, memberkati kami. Dan kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari-hari, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus